Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Ahmad. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang review jurnal saya, yaitu dinamika psikologis resiliensi pada korban ghosting. Peneliti melakukan penelitian ini karena peneliti menemukan banyaknya fenomena di mana seringkali terjadi pemutusan hubungan secara sepihak saat masa pendekatan. Fenomena tersebut dapat disebut dengan ghosting. Ghosting merupakan silent treatment yang dapat dipandang sebagai kekejaman emosional. Perilaku ini dapat memberikan dampak psikologis pada korban baik dari segi afeksi, kognitif, maupun perilakunya. Umumnya, korban ghosting akan merasa kebingungan dan sulit memahami kondisi yang terjadi. Kemudian dia akan merasa rendah diri karena ditinggalkan. Lalu dia juga akan merasakan sakit yang sama seperti sakit fisik, dan dia akan menyalahkan diri. Nah, pada dampak terakhir ini, jika perilaku menyalahkan diri sendiri dilakukan secara terus-menerus, maka ia akan dapat mempengaruhi kepercayaan diri korban. Fokus utama pada penelitian ini yaitu pada korban ghosting yang cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah dan cukup sulit untuk bangkit dari luka batin. Maka dari itu, peneliti dari penelitian ini merasa perlu melakukan penelitian karena korban ghosting memerlukan ketahanan psikologis yang baik agar dapat menerima dan keluar dari fase tersebut. Ketahanan tersebut itu dapat disebut dengan resiliensi. Selain resiliensi, peneliti juga memberikan fokus pada dinamika resiliensi, pada dinamika psikologis, karena peneliti merasa bahwa belum ada penelitian yang membahas variabel dinamika psikologis dan resiliensi. Lalu dalam penelitian ini perumusan masalahnya yaitu bagaimana dinamika resiliensi pada individu yang menjadi korban ghosting. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dinamika psikologis resiliensi pada korban ghosting, kemudian memberikan gambaran mengenai kondisi psikologis dari korban ghosting dan bagaimana resiliensinya untuk keluar dari fase tersebut. Manfaat penelitian di jurnal ini terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Pada manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan diskusi untuk memperdalam wawasan mengenai resiliensi pada korban ghosting, serta bermanfaat bagi pengembangan teori-teori psikologi. Lalu untuk penelitian manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran terkait ghosting dan memberikan pengetahuan kepada korban ghosting mengenai dinamika psikologis dan bagaimana cara untuk keluar dari fase yang tidak menyenangkan yang dikenal dengan resiliensi. Pada acuan teori, yaitu yang pertama teori resiliensi, peneliti menggunakan teori dari Ravitch dan Chate. Teori ini memiliki 7 aspek, yaitu regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, empati, analisis penyebab masalah, efikasi diri, dan reaching out. Lalu pada teori dinamika psikologis, di sini peneliti menjelaskan bahwa dinamika psikologis dapat dipahami sebagai sesuatu tenaga kekuatan yang terjadi pada diri manusia yang mempengaruhi mental dan psikisnya untuk mengalami perkembangan dan perubahan dalam tingkah lakunya sehari-hari, baik itu dalam pikirannya, perasaannya, maupun perbuatannya. Dinamika psikologis juga terbagi menjadi 3 aspek, yaitu emosi, kognitif, dan perilaku. Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu berada pada rentang dewasa awal dari usia 19 sampai 25 tahun, berdomisili di Solo Raya, kemudian pernah menjadi korban ghosting dan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan ini agar peneliti dapat melihat lebih banyak mana resiliensinya pada informan laki-laki dan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan perspektif fenomenologis. Data dan sumber datanya, peneliti memberikan partisipan Google Formulir untuk mengisi data sebelum dimulai wawancara. Lalu untuk pedomannya, peneliti menggunakan wawancara dengan metode semi-structured. Lalu prosedur pengumpulan data, peneliti pertama kali membuat kuesioner melalui Google Formulir untuk memastikan bahwa subjek tersebut adalah benar-benar korban ghosting. Lalu kemudian peneliti juga menggunakan teknik wawancara dengan metode semi-structure. Lalu pedomannya itu berisi open-ended question. Pertanyaannya juga dibuat berdasarkan aspek-aspek resiliensi yang sebelumnya. Lalu peneliti melakukan observasi juga selama wawancara.
Untuk analisis data, peneliti melakukan reduksi data dan menyajikan data dalam bentuk narasi. Temuan hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu peristiwa ghosting yang terjadi pada individu memberikan dampak terhadap dinamika psikologisnya. Pertama dalam aspek kognisi. Pada aspek kognisi, pola pikir keempat informan menunjukkan adanya negatif belief. Lalu pada aspek afektif, keempat informan cenderung mengekspresikan emosi mereka ke hal-hal negatif seperti melampiaskan ke orang lain atau self-harm. Kemudian yang terakhir yaitu aspek perilaku. Keempat informan memiliki perubahan perilaku pasca kejadian ghosting. Kemudian untuk hasil resiliensinya, keempat informan memiliki hasil resiliensi yang rendah. Jadi berdasarkan 7 aspek resiliensi, peneliti telah menganalisis bahwa keempat informan belum mampu mengontrol emosi dengan baik setelah menjadi korban ghosting. Kemudian mereka juga kesulitan untuk bangkit dalam menjalani hidup. Selain itu, mereka memiliki tingkat optimisme yang rendah dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain meskipun itu temannya sendiri. Namun ada baiknya para informan dapat mengambil hikmah dari peristiwa ghosting sehingga mereka dapat menganalisis masalah yang baik dan lebih mengantisipasi hal-hal yang dapat memberikan dampak negatif. Selain itu, informan juga memiliki empati yang tinggi sehingga mereka dapat menunjukkan kepedulian mereka pada individu lain yang mengalami ghosting. Keempat informan juga memiliki efikasi diri yang cukup baik meskipun di awal kejadian mereka memiliki efikasi yang rendah. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tingkat resiliensi yang kurang baik dibanding perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dinamika psikologis individu yang menjadi korban ghosting diklasifikasikan dalam 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Kemudian keempat informan menjadi mudah sedih, diliputi rasa bersalah, kecewa, kesal, hingga munculnya keinginan untuk mengakhiri hidupnya pasca kejadian ghosting. Kemudian keempat informan juga memiliki kemampuan resiliensi yang berbeda, khususnya dalam aspek regulasi emosi dan pengendalian impuls. Nah, di penelitian ini, laki-laki memiliki kemampuan regulasi emosi dan pengendalian impuls yang lebih buruk dibanding perempuan. Kemudian dari hasil review jurnal mengenai dinamika psikologis resiliensi pada korban ghosting, maka saya menyarankan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai dinamika resiliensi dan penulisan jenis kelamin pada tiap responden agar pembaca mengetahui perbedaan yang rinci dari responden pria dan wanita. Kemudian untuk saran di penelitian selanjutnya, diharapkan untuk lebih spesifik lagi melakukan penelitian ghosting-nya ini, apakah individu tersebut di-ghosting di real life atau di dunia maya. Kemudian kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini yaitu kelebihannya, peneliti, mampu mengangkat tema yang masih jarang dibahas dan masih unik, masih teori yang masih cukup baru karena, sepemahaman saya teori ini baru booming ketika sedang pandemi. Namun kekurangannya, peneliti kurang spesifik, mengklasifikasikan apakah informan tersebut mengalami, ghosting di real life atau di dunia maya. Sekian presentasi dari saya, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.